Ya, di kuliah yang ketiga kali ini saya akan membahas tentang pelaku ekonomi. Di dalam SMA 2008, pelaku ekonomi itu diklasifikasikan menurut unit institusi. Tapi untuk sampai ke unit institusi ini, kita harus tahu dulu pendekatan unit statistiknya. Unit statistik yang digunakan di dalam SMA 2008 itu didefinisikan secara jelas dan bersifat baku, artinya jelas itu dia akurasinya tepat gitu ya. Kemudian baku itu dia unit statistik itu konsisten dan koheren. Unit statistik ini ada dua, yaitu establishment dan enterprise. Penggunaan establishment dan enterprise ini sendiri tergantung dari official statistik yang akan kita hasilkan. Jadi kalau kita ingin menghasilkan official statistik SUT, supply use table, table input output, dan data PDB, kita menggunakan pendekatan unit statistiknya itu adalah establishment. Kalau kita ingin membuat full sequence account, SNSA, dan SNSA itu sistem neraca sosial ekonomi, dan neraca arus dana atau flow of funds, kita menggunakan pendekatan enterprise. Definisi dari establishment dan enterprise ini sendiri bisa dicek di modul. Kemudian untuk infrastruktur datanya kita menggunakan IBR dan SE 2016. Ini sebenarnya sudah menjadi SBR gitu ya. Jadi Statistik Business Register atau di sini Industri Business Register ini digunakan sebagai infrastruktur dalam penyusunan data neraca nasional karena telah berbasis SMA 2008. Nah, ini gambaran tentang unit institusi yang bergabung dengan unit statistik ini tadi. Dia akan menghasilkan sektor institusi, jadi nanti dari unit institusi ini akan berubah menjadi sektor institusi, kemudian bisa kita breakdown lagi menjadi subsektor. Gitu ya. Selanjutnya untuk pendekatannya bisa enterprise, bisa establishment. Kemudian di sini ada industri, jadi kalau sektor ini biasanya kita pendekatannya dengan industri. Industri di sini yang dimaksud industri itu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan output yang sejenis. Sedangkan kalau establishment ini kita melihatnya dari kind of activity sama lokalnya. Lalu enterprise ini sendiri dia merupakan sesuai dengan namanya yang enterprise, berarti pendekatannya adalah dari perusahaan gitu. Establishment ini bisa terdiri dari merupakan satu enterprise atau bagian dari enterprise. Jadi kalau dari enterprise ini bisa terdiri dari beberapa establishment. Jadi jumlahnya otomatis yang establishment ini akan lebih besar daripada enterprise. Kemudian ya industri pasti akan lebih besar lagi dari establishment. Nah, ini adalah definisi dari unit institusi. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan unit institusi, kita lihat dari kata kuncinya unit institusi adalah suatu entitas ekonomi yang dia memiliki aset, kemudian dia terlibat dalam kegiatan ekonomi, bisa melakukan transaksi. Kalau bisa melakukan transaksi itu dia dapat bertukar barang, kepemilikan barang atau aset, kemudian bertanggung jawab atas suatu tindakan hukum, bisa masuk ke dalam suatu kontrak, itu berarti bisa melakukan transaksi. Kemudian bisa menyediakan informasi balance sheet. Jadi menyediakan informasi balance sheet ini dia bisa dibuatkan neracanya. Jadi unit institusi itu bisa menimbulkan neraca gitu, bisa ada neracanya. Nah, unit institusi ini terkait dengan konsep residen. Jadi residen itu adalah suatu unit institusi dalam suatu wilayah ekonomi yang memiliki hubungan paling kuat dengan kata lain pusat kepentingan ekonomi utamanya. Konsep tentang residen ini dia konsisten dengan konsep bukan cuma di SMA 2008 saja, tapi juga dengan Balance of Payment Manual yang ke-6, kemudian sesuai juga dengan konsep yang digunakan di Government Financial Statistic Manual tahun 2014. Jadi ketiga manual ini menggunakan konsep residen yang sama. Nah, ini gambaran mengenai total ekonomi. Total ekonomi ini didefinisikan sebagai suatu set utuh yang mencakup keseluruhan unit institusi residen. Jadi unit institusi sama residen itu dia berada di dalam
maksudnya unit institusi residen atau unit institusi yang dia itu sebagai residen gitu ya. Dia ada di sebagai unit institusi kebalik ya. Itu berada dalam satu wilayah ekonomi. Selanjutnya residen, lalu kita masuk ke dalam sektor institusi. Jadi ekonomi itu bisa dibagi menjadi sektor institusi. Di sini ada korporasi non finansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, LNPRT, sama rest of the world. Atau kalau ininya total ekonomi itu adalah suatu negara, maka ini luar negeri. Jadi kalau misalkan Indonesia, berarti ROI ini itu adalah luar negeri. Luar negerinya ya berarti selain Indonesia gitu. Makanya Indonesia itu dianggap sebagai satu dunia sendiri. Ini adalah decision tree untuk menentukan apakah suatu unit atau entitas itu termasuk di dalam suatu sektor institusi gitu ya. Jadi yang pertama kita pertanyakan dulu apakah unit institusi tersebut atau entitas ekonomi tersebut merupakan residen atau enggak. Kalau dia berupa residen, ya berarti kita tanyakan lagi apakah dia itu masuk sebagai konsepnya rumah tangga atau enggak. Jadi seperti ini. Kalau dia residen, berarti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang tentang rumah tangga. Kalau dia residen, masukkan ke pertanyaan yang tentang rumah tangga, tapi kalau tidak, berarti dia unit residennya adalah ROW. Jadi sudah kita definisikan dia sebagai unit residennya rest of the world. Selanjutnya, kalau dia rumah tangga, kita cek apakah dia merupakan rumah tangga atau rumah tangga institusional. Jadi kalau rumah tangga atau rumah tangga institusional, udah jelas konsep rumah tangga itu dia memiliki akomodasi yang sama gitu ya, satu orang atau lebih yang tinggal di satu tempat memiliki akomodasi yang sama, pengelolaan makanan yang sama gitu ya, itu dia masuk sebagai rumah tangga sesuai dengan konsep rumah tangga yang digunakan gitu ya, bisa dicek nanti di modulnya. Tapi kalau dia bukan rumah tangga, berarti dia adalah entitas legal atau sosial. Nah, ini kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini, jadi tadi residen, kemudian pertanyaan tentang rumah tangga. Sebelum kita masuk ke entitas legal lainnya, kita tanyakan dulu apakah ini merupakan produsen pasar atau produsen non-pasar. Jadi kalau dia produsen pasar, itu dia menggunakan harga yang signifikan secara ekonomi. Jadi harga produknya itu dia signifikan secara ekonomi. Signifikan secara ekonomi ini maksudnya dia keuntungannya itu jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak signifikan secara ekonomi, bisa jadi harga ya produknya itu tidak memiliki keuntungan gitu, tidak memiliki profit. Gitu. Nah, kalau dia memiliki profit atau signifikan secara ekonomi, kita masukkan dia dalam korporasi, tapi kalau tidak, bisa jadi dia merupakan pemerintah atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Nah, kalau iya, ini masuk ke korporasi, kalau tidak, itu masuk ke pemerintah atau LNPRT. Kita bahas dulu untuk yang tidak. Jadi kalau dia bukan korporasi, maka kita cek apakah unit ini dikendalikan oleh pemerintah. Jadi konsep definisi untuk dikendalikan oleh pemerintah ini ada di dalam modul, bisa dicek konsepnya apa. Salah satu konsep utamanya adalah pimpinannya itu ditunjuk gitu ya, ada yang menunjuk ke pemimpinnya gitu, atau kayak dipilih gitu, jadi ada semacam kayak SK-nya gitu. Nah kalau seperti itu berarti dia pemerintah, tapi kalau misalnya tidak, dia masuk sebagai LNPRT. Nah, kalau untuk korporasi di sini, jadi kalau di sini tadi yang pemerintah sama LNP, RT, yang ini adalah korporasi. Korporasi itu terbagi dua, korporasi non finansial sama korporasi finansial. Jadi ditanyakan, apakah dia menghasilkan jasa keuangan? Kalau iya, berarti dia perusahaan keuangan, korporasi non finansial yang terdiri dari bank dan lembaga bukan bank. Terus ada lagi yang namanya korporasi non finansial, ya berarti dia tidak menghasilkan jasa keuangan. Karena sekarang sektor keuangan kan selalu berkembang juga. Nah, ini tadi decision tree untuk alokasi unit dalam sektor. Nah, sebelumnya untuk
untuk slide berikutnya ini adalah alokasi institusi unit ke dalam sektor. Di sini ada jenis unitnya. Jadi unit kalau kita lihat di sini kan sektornya ada 5, terus untuk jenis unitnya ini ada 4. Jadi kalau rumah tangga masuk ke sektor rumah tangga, pemerintah masuk ke pemerintahan umum, sektor pemerintahan umum. Tapi kalau untuk jenis unit institusi non-profit, ini dia bisa berada di dalam pemerintahan, LNPRT, korporasi finansial maupun korporasi non-finansial. Jadi untuk institusi non-profit ini, dia ada 7 jenis, nanti bisa dicek di dalam modulnya gitu ya. Kemudian untuk korporasi, ini terdiri dari korporasi finansial sama non-finansial. Jadi masuk ke dalam sektor korporasi non-finansial sama korporasi finansial. Ini adalah tipe unit institusi, bentuk umumnya gitu ya. Di sini ingin memperlihatkan bahwa unit institusi sebenarnya terbagi 2, rumah tangga sama entitas legal. Entitas legal ini terbagi 3, korporasi, pemerintah, sama LNPRT. Nah, karena kita lagi ngomongin tipenya, maka korporasi ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama legally established corporation, terus ada quasi korporasi sama unit resident nasional. Legally established corporation ini seperti korporasi pada umumnya gitu ya, dia sifatnya mencari keuntungan, kemudian ada kepemilikan saham gitu ya, bisa berupa juga perusahaan keluarga. Terus yang jelas dia berbadan hukum atau ada terdaftar gitu. Kemudian dia juga ya jelas dia memiliki tenaga kerja gitu ya, itu sudah jelas gitu. Terus kalau kuasi korporasi ini merupakan unincorporated corporation. Unincorporated corporation itu dia suatu entitas yang berperilaku seperti korporasi, artinya dia mencari keuntungan juga gitu ya. Tapi bisa jadi dia tidak berbadan hukum. Nah, kuasi korporasi ini bisa terdapat di dalam korporasi itu sendiri, bisa terdapat di dalam pemerintah, bisa terdapat di dalam rumah tangga. Jadi kuasi korporasi misalkan kayak usaha rumah tangga itu merupakan kuasi korporasi. Ciri lainnya adalah dalam melakukan produksinya gitu ya, dia neracanya itu bisa dipisahkan dari kepemilikannya. Jadi kalau misalkan dia usaha rumah tangga, maka dia bisa dibuatkan neraca untuk usaha atau kegiatan ekonominya. Nah, unit residen nasional ini adalah unit residen yang korporasi yang kepemilikannya itu berada di luar negeri. Jadi pemiliknya ada di luar negeri, dia dibuatkan semacam kayak unit unit institusi virtual gitu ya, yang kita sebut sebagai unit residen nasional. Karena kan nggak mungkin residen itu dia berada di 2 tempat gitu, makanya ini dibuatkan satu seperti ini. Nah, untuk neracanya sendiri, jadi kalau kita sudah tahu unit institusinya, kita bisa buatkan neracanya karena unit institusi ini tadi kan dia yang melakukan transaksi gitu ya. Jadi kita harus tahu tentang unit institusinya dulu, pelaku ekonominya, baru kita bisa buatkan neracanya. Nah, neraca ini informasi yang tersedia dia menggambarkan siapanya, itu tadi unit institusinya. Kemudian apa yang dilakukan, ini kalau di ekonomi itu ada 3 kegiatan ekonomi. Pertama produksi, konsumsi, kemudian akumulasi. Lalu fokusnya apa? Apakah berupa produk atau kewajiban, aset atau kewajiban? Karena kalau akumulasi itu dia mungkin fokusnya di aset gitu. Kemudian transaksinya itu dengan siapa? Pasangannya siapa gitu ya, counterpartnya. Terus tujuannya apa? Apakah untuk mencari profit atau tidak, atau untuk kepentingan sosial gitu? Karena ada unit institusi yang tujuannya untuk kepentingan sosial gitu, kayak LNPRT gitu, sama mungkin pemerintah gitu ya. Terus waktu pencatatannya kapan? Penilaiannya dalam bentuk apa gitu ya, valuasi dalam bentuk volume. Karena kalau neraca itu semua satuannya dalam moneter, dalam satuan mata uang di negara tersebut. Lalu dampaknya terhadap kesejahteraan ini seperti apa? Nah, struktur neraca di dalam SNA itu disusun berdasarkan satu set neraca yang terintegrasi. Jadi diawali dengan kegiatan ekonomi produksi, setelah unit institusi melakukan produksi, maka dia akan memperoleh pendapatan. Dan pendapatan ini di breakdown menurut alokasinya,
Jadi kalau di sini ada income, ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari produksi, kemudian income allocation ini kita breakdown pendapatan ini menjadi pendapatan primer sama pendapatan yang berasal dari kepemilikan, karena pendapatan bisa jadi yang ada yang kita berasal dari kepemilikan, lalu didistribusikan. Jadi income distribution ini berupa transfer. Transfer itu bisa kayak misalkan bayar pajak, bayar kewajiban, hutang gitu ya, atau bayar iuran, itu adalah income distribution. Nah, selisihnya, sisanya itu adalah pendapatan yang bisa kita gunakan untuk konsumsi. Konsumsi yang di intake gitu, yang kita benar-benar konsumsi gitu, kita makan gitu ya. Nah, kalau masih ada sisa lagi dari pendapatan tersebut, maka sisanya akan dilakukan untuk akumulasi. Jadi akumulasi ini bisa berupa tabungan atau masuk ke instrumen finansial gitu ya. Nah, kalau yang namanya tabungan, karena dia bentuknya data posisi, maka kita ada yang namanya opening stock. Opening stock itu maksudnya data awal akumulasi tabungan, akumulasi kita sebelumnya, ditambah akumulasi yang terjadi di sini, ditambah dengan perubahan lainnya. Perubahan lainnya ini bisa di volume sama harga gitu ya. Oh ya, untuk akumulasi ini bisa berupa apa namanya? Misalkan dia semakin bertambah gitu ya. Makanya di sini ada perubahannya bisa karena volumenya semakin bertambah atau harganya yang semakin bertambah. Nah, penjumlahan opening stock, akumulasi dan perubahan lainnya ini akan menghasilkan closing stock. Jadi setiap neraca ini menjelaskan setiap proses kegiatan ekonomi tertentu atau aspek dari perilaku ekonomi. Ini adalah definisi dari neraca gitu ya. Selanjutnya yang warna biru ini adalah transaksi yang menghasilkan flow atau transaksi yang bentuknya itu flow. Artinya kalau flow itu berada di dalam satu periode tertentu gitu ya, ada ring-nya, ring waktunya. Begitu juga dengan perubahan lainnya, ini juga merupakan flow. Tapi kalau untuk akumulasi, opening stock sama closing stock ini merupakan stok gitu ya, merupakan stok seperti ini. Kalau stok itu kita bisa membuatnya dalam satu data posisi, bukan dalam suatu data rentang waktu. Tapi kalau transaksi ini kita bisa buat dalam satu rentang waktu. Penjelasan tentang flow dan stok sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya. Nah, dari kegiatan ekonomi ini kita bisa lakukan neracanya dalam bentuk full sequence account atau ringkasan neracanya gitu ya. Karena tadi kegiatan yang pertama itu adalah produksi, maka neraca pertama itu adalah neraca produksi. Nah, di sini neraca produksi itu terdiri dari dua kolom penggunaan sama kolom sumber. Kolom sumber ini, jadi ini berangkatnya dari teori produksi. Di dalam teori produksi ini, untuk memperoleh suatu output, maka kita memerlukan input. Jadi untuk menghasilkan output, kita perlu input. Nah, input ini terbagi menjadi dua, kita breakdown menjadi dua, yaitu konsumsi antara dan nilai tambah bruto, gitu ya. Jadi di sini kalau untuk menghasilkan suatu output, ini kan kita tinggal dilihat dari produksinya, kemudian dikalikan dengan harga, gitu ya. Tapi kalau untuk konsumsi antara, ini nggak lain adalah kalau untuk dalam suatu proses produksi kita perlu bahan baku dan bahan penolong. Kemudian nilai tambah bruto ini adalah balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksi ini bisa berupa, kalau faktor produksi itu kan terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja itu berarti dia balas jasa faktor produksinya upah gaji gitu ya, kompensasi pegawai. Kemudian balas jasa faktor produksi untuk pemerintahan, di situ ada pajak, lalu ada subsidi juga.
Terus balas jasa faktor produksi untuk barang modal adalah konsumsi barang modal. Jadi kalau kita punya barang modal, kita gunakan sampai masa waktunya kapan gitu, terus kita sisihkan uang kita untuk menggantikan barang modal tersebut itu adalah konsumsi barang modal. Kemudian balas jasa faktor produksi untuk entrepreneur itu adalah surplus usaha. Jadi karena ini bentuknya seimbang, kolom P itu akan sama dengan kolom S, sehingga untuk menghasilkan nilai tambah bruto caranya dengan mengurangi output ini yang ada di kolom S ini ditotalkan, output dikurangi dengan konsumsi antara. Untuk mendapatkan data output tadi kita bisa menggunakan produksi kali harga gitu ya. Terus untuk mendapatkan data konsumsi antara kita bisa mencari data bahan bakunya, tapi yang paling susah itu adalah untuk mencari nilai tambah bruto. Sehingga nilai tambah bruto ini merupakan item penyeimbang di neraca produksi. Karena dia item penyeimbang di neraca produksi, maka dia menjadi sumber di neraca berikutnya, yaitu neraca pendapatan yang dihasilkan. Jadi tadi nilai tambah bruto ini adalah balas jasa faktor produksi, atau sama aja dengan kita bilangnya ini adalah pendapatan yang dihasilkan. Jadi sumbernya ini adalah nilai tambah bruto dari setiap kegiatan ekonomi. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu kan pasti dia memerlukan bayar pegawai gitu ya, kemudian bayar pajak, bayar subsidi, kemudian harus mengeluarkan konsumsi modal tetap sama surplus usaha. Jadi ini nggak lain adalah item dari nilai tambah bruto. Nah, dari ke-5 item ini, surplus usaha di sini dia merupakan balancing item di neraca pendapatan, karena untuk mendapatkan data surplus usaha ini bisa jadi dia paling susah gitu. Jadi untuk mendapatkan data surplus usaha biasanya kita mengurangi nilai tambah bruto dengan keempat item di atasnya ini. Terus di sini ada neto. Neto di sini maksudnya surplus usahanya ini sudah dikeluarkan konsumsi modal tetap. Jadi kalau misalkan dia bruto berarti konsumsi modal tetapnya di sini nggak ada tapi masuk ke dalam surplus usaha. Tapi karena dia dikeluarkan di sini, maka di sini surplus usahanya jadi neto. Nah, selanjutnya surplus usaha ini merupakan pendapatan yang kita punya gitu ya. Nah, pendapatan ini tadi selain dari surplus usaha, ada kompensasi pegawai, sama ada lagi pendapatan kepemilikan. Ini adalah pendapatan primer. Nah, ini kita breakdown menjadi pendapatan kepemilikan sama pendapatan primer. Jadi kalau pendapatan kepemilikan, ini yang berasal dari kepemilikan dari si unit institusinya. Tapi kalau pendapatan primer, ini selisih dari yang sumber ini dikurangi dengan pendapatan kepemilikan. Jadi pendapatan yang berasal dari kepemilikan sama yang pendapatan primer ini dipisahkan gitu ya. Nah, pendapatan primer ini dia masuk adalah item penyeimbang di neraca alokasi pendapatan primer. Dia masuk ke neraca berikutnya. Nah, di neraca distribusi pendapatan sekunder ini akan berhubungan dengan transfer. Transfer itu perpindahan aset atau uang gitu ya, bisa jadi bukan, karena nggak cuma berupa uang gitu, bisa berupa barang juga gitu. Jadi antar unit institusi gitu. Jadi kalau di sini sebagai suatu unit institusi selain punya pendapatan primer, dia bisa menerima transfer. Terus transfer di sini bisa berupa uang, bisa berupa barang gitu ya. Kemudian ini dialokasikan menjadi transfer berjalan sama pendapatan disposable. Jadi kalau pendapatan yang sudah diperoleh dari primer dan pendapatan primer dan transfer, ini kita punya kewajiban atau kita punya pengeluaran untuk mengeluarkan transfer, disebutnya sebagai transfer berjalan. Terus selisihnya itu adalah pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable itu pendapatan yang siap dibelanjakan atau siap dilakukan untuk konsumsinya. Nah, ini masuk ke neraca berikutnya. Pendapatan disposable ini tadi kan didefinisikan sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan atau siap untuk dikonsumsi. Jadi kalau ingat ini Y sama dengan kalau kita lakukan konsumsi, terus selisihnya adalah kita saving ya, kita tabung. Jadi kalau ini Y-nya, ini C, ini S. Karena ini neraca berarti Y itu sama dengan C ditambah S. Gitu ya. Nah, tabungan ini
Kita juga punya konsep yang namanya S. S itu saving itu sama dengan investment. Kalau di teori ekonominya, saving itu sama dengan investment. Nah, investment atau investasi ini dia terdiri dari dua, yaitu investasi investasi apa namanya finansial sama investasi non finansial atau investasi fisik gitu. Di sini sebelumnya ada yang namanya transfer modal. Ini kalau kita punya modal dari luar gitu ya. Jadi tabungan sama transfer modal ini menjadi sumber di neraca kapital. Ini adalah investasinya. Investasi itu ada dua, investasi fisik atau investasi non finansial dan investasi finansial. Nah, investasi non finansial itu terdiri dari ini, PMTB, perubahan modal tetap bruto, konsumsi modal tetap, nilainya negatif, sama perubahan inventory. Lalu untuk investasi finansialnya, ini terdiri dari sini, net lending sama net borrowing. Nah, untuk di sini ada konsumsi modal tetap, tapi di sini kasih nilai negatif. Di sini juga ada konsumsi modal tetap, dia nilainya positif. Kalau di sini konsumsi modal tetap nilainya negatif, karena di sini masih ada bruto, jadi dia menjadi pengurangnya, dan dia berada di dalam satu sisi yang sama. Sementara kalau di sini konsumsi modal tetapnya positif, tapi yang neto itu adalah yang disebut khusus saya neto. Jadi dia menjadi tandanya positif. Begitu juga kalau di sini bruto gitu ya, berarti dia dikeluarkannya ada di sini. Makanya di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif. Nah, selanjutnya net lending sama net borrowing ini dia, jadi kalau ini dijumlahkan dikurangi dengan ini, kalau hasilnya positif itu net lending, artinya kita punya kelebihan, kita bisa meminjamkan. Tapi kalau kita hasilnya tandanya negatif, berarti kita net borrowing, artinya kita meminjam. Neraca finansial. Neraca finansial ini murni berupa transaksi instrumen finansial. Instrumen finansial itu terdiri dari ini. Nah, ini sebenarnya masih ada banyak instrumen finansial yang lainnya gitu yang tidak dimasukkan di sini. Jadi ini nanti akan masuk ke dalam neraca arus dana. Selanjutnya dari full expense account ini kita bisa hasilkan official statistik, yaitu PDB. PDB itu atau produk domestik bruto itu sebelumnya kan sudah disampaikan bisa dihitung dari 3 pendekatan yang menghasilkan nilai yang sama gitu ya, karena secara teori dia hasilnya pasti sama. Pendekatan pertama adalah PDB yang dihitung dari pendekatan produksi. Nah, PDB yang dihitung dari pendekatan produksi, kita menggunakan neraca produksi, dan yang dihitung itu adalah nilai tambah bruto dari setiap kegiatan ekonomi. Ini adalah PDB dari produksi. Jadi kalau dalam satu negara kita hitung nilai tambah brutonya untuk setiap kegiatan ekonominya, itu akan menghasilkan PDB yang dihitung dari pendekatan produksi. Selanjutnya PDB yang dihitung dari pendapatan, gitu ya. Itu kita menggunakan neraca pendapatan yang dihasilkan. Jadi kalau menghitung neraca pendapatan yang dihasilkan, pada prinsipnya itu adalah sama gitu ya. Jadi nilai tambah bruto di sini dia akan sama dengan PDB yang ada yang dihasilkan dari pendapatan. Makanya PDB yang dari NTB ini kan yang dari produksi ini akan sama dengan PDB pendapatan karena secara struktur bacanya sisi sebelah kiri itu sama dengan sisi. Selanjutnya kita bisa buat juga dari full expense account ini PDB yang dihitung dari pengeluaran. Nah, PDB yang dihitung dari pengeluaran itu menggunakan teorinya Keynes, teori konsumsinya, di mana Keynes itu menyebutkan bahwa konsumsi itu sama dengan pengeluaran itu sama dengan C plus I plus G plus E dikurangi M. Ini adalah kalau ini adalah C-nya, ini adalah ini adalah I-nya gitu ya. Terus pengeluaran konsumsi hari ini juga dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah gitu ya. Terus ini adalah ekspornya, kita menggunakan neraca luar negeri dan ini adalah impornya.
Jadi konsumsi akhir di sini dilakukan oleh rumah tangga sama oleh pemerintah juga. Ini adalah PDB yang dihitung dari pengeluaran atau penggunaan atau PDB expenditure. Selanjutnya dari FSI ini juga bisa dibuat supply use table yang nanti akan bisa diturunkan tabel input outputnya. Item yang digunakan adalah neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, sama konsumsi akhir, pengeluaran konsumsi akhir. Selanjutnya juga bisa dibuat neraca arus dananya. Neraca arus dana menggunakan neraca finansial sama item dari neraca kapital, yaitu PMTB, konsumsi modal tetap, perubahan inventory, sama tabungan itu. Nah, selanjutnya dari sini kita juga bisa buat social accounting matrix atau sistem neraca sosial ekonomi. Ini menggunakan semua neraca current account. Jadi current account itu ada 5, neraca produksi, neraca pendapatan, kemudian neraca alokasi pendapatan primer, neraca alokasi pendapatan sekunder, distribusi pendapatan sekunder, kemudian neraca penggunaan pendapatan disposable, dan neraca kapital. Nah, ini masuk ke dalam SEM. Lalu kita juga bisa buat financial social accounting matrix yang menggunakan semua neraca. Nah, ini adalah ringkasan untuk neracanya gitu ya. Jadi di ringkasan neraca ini sisi sebelah sini ini adalah official statistik yang dihasilkan. Di sini ada PDB yang dihitung dari 3 pendekatan, yang warnanya merah ini adalah itemnya. Jadi kalau PDB produksi yang ini, PDB pengeluaran itu yang warnanya biru biru dongker gitu ya, bukan biru dongker, biru Ben-Hur. Terus kamu biru yang muda ini itu adalah PDB pendapatan. Terus yang warna abu-abu ini adalah SUT, kemudian ini adalah neraca arus dana, yang warna ini SEM, kemudian masuknya ke SEM. Lalu di sini ada neraca luar negeri yang juga digunakan untuk penghitungan PDB pengeluaran. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu pembelajaran untuk memahami SNA 2008 ini. Sebelum kita masuk ke detailnya lagi, jadi nanti kita akan masuk ke item per item dari setiap pembacanya.